Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan selalu menantikan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan terima kasih pula kepada teman-teman yang sudah memberikan dukungan kepada channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, serta komen, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Kisah tentu saja akan kita lanjutkan kepada anak-anak Pandawa dan Kurawa yang sedang dilatih oleh Sang Resi Dorna. Kita akan melanjutkan kepada cerita tersebut, namun ada beberapa cerita yang akan kita mulakan di dalam permulaan video ini. Bagaimana cerita dan cerita apa yang akan kita mulai? Mari kita simak bersama-sama. Ketika kita menceritakan Pandawa dan Kurawa muda, kita sudah tidak lagi melihat atau mendengar salah satu karakter yang seharusnya menjadi sentral di negara Astina, yaitu Prabu Pandu Dewanata yang sudah tidak kita ceritakan lagi pada video-video sebelumnya. Pandu Dewanata diceritakan meninggal ketika Pandawa menginjak remaja. Meninggalnya Pandu Dewanata adalah karena tergoda oleh kemolekan daripada istrinya, yaitu Dewi Madrim, yang waktu ketika itu sedang hanya berdua saja dengan Pandu Dewanata. Karena tergoda, dia pun terlupa akan kutukan dari Resi Kindama yang mengutuknya apabila dia bersenggama atau berhubungan badan dengan siapapun, dia akan langsung meninggal. Seketika itu pula ketika Pandu tergoda kepada kemolekan tubuh istrinya, Pandu pun meninggal saat menggauli istrinya. Dewi Madrim pun merasa sangat bersalah dan dia pun ikut dibakar bersama jasad Pandu Dewanata dan mati di tempat pembakaran jasad Pandu. Dan sebelum itu anak-anak daripada Dewi Madrim dititipkan kepada Dewi Kunti Nalibrata. Namun jauh sebelum daripada kematian Pandu Dewanata, Pandu pun menitipkan kerajaan kepada sang kakak, yaitu Dastarata. Dastarata menjadi raja sementara di negara Astina sampai pada saatnya tiba para Pandawa menginjak dewasa, maka Pandawalah yang akan menjadi raja di negara Astina. Begitulah pesan Pandu kepada Dastarata dan para petinggi di negara Astina, dan begitulah sekilas cerita tentang kematian Pandu dan kondisi tahta Astina. Tahta Astina saat ini dipegang oleh Prabu Dastarata sebagai raja sementara di negara Astina. Dan kemudian kita akan kembali kepada terusan cerita kita. Dimulai dari sebuah hutan, ada seorang pemuda yang sedang berjalan menuju ke suatu tujuan. Dia adalah Aradea yang sedang berada di hutan dan hendak kembali ke negara Astina. Sekilas kita akan ceritakan tentang Bambang Aradea. Aradea sebetulnya adalah anak dari Dewi Kunti Nalibrata dan hasil daripada pemberian anugerah dari Batara Surya. Ketika pada cerita Sayembara Dewi Kunti, karena dilahirkan melalui telinga Dewi Kunti dan kemudian dihanyutkan di sungai Yamuna. Hal itu dilakukan oleh Dewi Kunti karena dalam keadaan terpaksa, karena pada kesempatan kali itu Dewi Kunti sedang disayembarakan untuk dilamar oleh raja-raja di berbagai negara. Akhirnya kemudian sang jabang bayi yang sudah diberi nama Karna hanyut di sungai Yamuna dan diambil oleh seorang kusir di negara Astina. Kusir tersebut adalah bernama Aradaya dan mempunyai seorang istri yang bernama Dewi Radi. Kemudian sang jabang bayi pun diberi nama Aradea dan bekerja bersama sang ayah menjadi kusir atau pengurus kuda di negara Astina. Namun Aradea memiliki tekad yang sangat kuat. Setelah ditolak oleh Resi Dorna yang dia minta untuk mengajari Aradea membentangkan panah dan jurus-jurus kesatriaan lainnya, Resi Dorna pun menolak. Kemudian Aradea pamit kepada keluarga dan ayahnya untuk mengembara mencari guru-guru hebat demi berlatih ilmu-ilmu kesatriaan. Dan tibalah banyak guru yang sudah dia singgahi dan banyak ilmu yang sudah dia dapatkan. Kemudian di dalam perjalanan pulang, dia pun ingin kembali ke negara Astina dan menantang para anak Pandawa dan Kurawa. Di tengah perjalanan itu, kemudian Aradea dijegat oleh seorang denawa yang sangat besar.
Dendawa tersebut bermaksud untuk mengambil harta benda dari Aradea, dan kemudian Aradea pun melawan dan terjadilah sebuah pertarungan. Tentu saja dalam kondisi itu Aradea bukanlah seorang pemuda sembarangan. Dengan mudah Dendawa yang sangat besar itu dikalahkan oleh Aradea. Kemudian Dendawa itu pun berubah menjadi Batara Surya, yang kemudian dunia pun menjadi gelap gulita. Batara Surya turun untuk memberitahukan sebuah informasi kepada Aradea bahwasanya Aradea adalah merupakan salah satu anak dari Batara Surya. Dan Batara Surya pun menceritakan bahwa nama asli daripada Aradea adalah Karna. Kemudian setelah memberikan anugerah-anugerah kepada Karna, yang kemudian Batara Surya pun pergi meninggalkan Karna. Di dalam perjalanan ini ada juga sebuah kisah yang dialami oleh Aradea yang patut kita gelarkan di dalam cerita ini. Adalah Aradea ketika sedang berlatih, dia menemui atau menemukan seekor anak sapi, dan kemudian tanpa pikir panjang Aradea pun menjadikan anak sapi tersebut menjadi samsak atau target latihan memanah dirinya. Setelah beberapa panah, sang anak sapi itu pun mati dan kemudian diketahui oleh sang pemilik sapi. Karena kemudian sangat merasa bersalah dan mendapatkan sebuah kutukan. Kutukan dari sang pemilik sapi adalah apabila Karna sedang berada di sebuah kejayaan, maka Karna akan lupa kepada ilmu-ilmunya seketika. Tentu saja Karna sangat menyesal dan berulang kali meminta maaf dan memohon-mohon kepada sang pemilik sapi. Namun sang pemilik sapi tetap tidak mau memaafkan Adipati Karna, dan semua kejadian dan kutukan tersebut akan teralami atau akan dia dapatkan balasannya di kemudian hari. Lalu kemudian Aradea pun atau Karna kembali melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke negara Astina. Di negara Astina sendiri, yaitu tepatnya di alun-alun negara Astina, ada sebuah acara yang sangat megah. Acara tersebut adalah acara kelulusan, sebagai tanda bahwasanya para Pandawa dan Kurawa muda telah lulus di dalam mendalami ilmu-ilmu kesatriaan. Para satria-satria muda Pandawa dan Kurawa menunjukkan kebolehan mereka masing-masing di tengah alun-alun negara Astina. Kemudian pertunjukan itu pun disaksikan oleh semua rakyat yang berada di sekitar alun-alun dan para petinggi negara Astina. Tidak lupa pula Resi Bisma, Resi Dorna, dan kemudian Dewi Kunti Talibrata bersama Yama Widura. Dan tak lupa pula sang Prabu sedang duduk di kursi paling utama, yaitu Prabu Dastarata, menyaksikan anak-anaknya yang akan mempertunjukkan kemampuan mereka masing-masing. Acara dimulai dengan menunjukkan kebolehan memainkan gada, yaitu oleh dua putra Pandawa dan Kurawa. Dari Pandawa adalah Arya Bima dan dari Kurawa adalah Duryudana. Mereka berdua saling mengadu gada dan memperlihatkan kebolehan. Kemudian pertunjukan diteruskan dengan adu tanding antara Bima dan Duryudana di dalam memainkan gada. Pada mulanya permainan adu gada ini berjalan dengan cukup baik dan lancar, namun lama-kelamaan mereka pun mulai kasar memainkan gada. Pertarungan menjadi sangat sengit dan kemudian terasa sangat mencekam. Permainan adu gada antara Bima dan Duryudana kembali memanas dan mereka saling membawa emosi pribadi diri mereka masing-masing. Dengan keadaan yang semakin tegang antara Bima dan Duryudana, kemudian keadaan mulai dipisahkan oleh Bambang Aswatama. Bambang Aswatama kemudian memisahkan mereka berdua dan akhirnya pertengkaran pun berhasil diredam. Bisma bersama Resi Dorna dan Dewi Kunti kemudian saling berpandangan bahwasanya permusuhan antara Duryudana dan Bima akan menimbulkan hal-hal yang tidak mereka harapkan. Lalu demi mengubah suasana pertarungan, kemudian unjuk kebolehan pun dilanjutkan dengan unjuk kebolehan Sang Puntadewa.
Puntadewa unjuk kebolehan memainkan tombak dan akan melawan 20 orang Kurawa. Puntadewa ternyata sangat ahli di dalam memainkan tombak, dan dengan sebentar saja para 20 orang Kurawa itu pun terkapar tidak berdaya. Lalu kemudian pertunjukan pun disusul dengan Nakula dan Sadewa yang kemudian akan melawan 40 orang Kurawa. Nakula dan Sadewa akan memperlihatkan keahliannya di dalam memainkan pedang dan akan berhadapan dengan 40 orang Kurawa. Dan dengan seketika saja Nakula dan Sadewa berhasil mengalahkan ke-40 Kurawa tersebut. Lalu kemudian memang sengaja disimpan di yang paling akhir. Dorna pun kemudian memperkenalkan murid kesayangannya, yaitu Arjuna. Arjuna akan menunjukkan kebolehannya di dalam menembakkan anak panah dengan melawan 80 orang Kurawa. Dan dengan sekejap saja kemudian kemampuan dan kesaktian Arjuna di dalam menembakkan panah tidak bisa ditandingi oleh 80 orang Kurawa tersebut. Namun ada sesuatu yang terjadi ketika Arjuna selesai di dalam mempertunjukkan pertunjukannya. Tiba-tiba ada seseorang pemuda yang datang dan kemudian naik ke atas pentas, dan tidak lain tidak bukan adalah Aradea. Aradea kemudian memperkenalkan dirinya, dan semua orang khususnya Pandawa dan Kurawa mengenal siapa itu Aradea. Aradea yang sudah pulang dari perjalanan bergurunya ke berbagai resi, kemudian berniat untuk menantang Arjuna di dalam membentangkan panah. Namun bukannya mendapatkan tanggapan yang positif, kemudian Aradea pun malah dicaci maki seperti biasanya. Mereka semua beranggapan bahwasanya Aradea tidak sebanding dengan Pandawa dan Kurawa. Mereka tidak mau menerima tantangan dari seorang anak kusir yang tidak selevel dengan anak seorang raja. Kemudian Pandawa pun menertawakan Aradea, dan seperti biasa Aradea pun kemudian terkulai. Namun ketika para Kurawa ingin ikut meledek Aradea, Sangkuni pun buru-buru mencegah para Kurawa. Sangkuni melihat jelas bahwasanya Aradea bukanlah orang yang sembarangan yang dapat dimanfaatkan di kemudian hari. Namun jauh di sebuah bangku penonton, Dewi Kunti yang melihat Aradea yang memiliki ciri-ciri yang diberikan oleh Batara Surya kemudian menyadari bahwa Aradea adalah Karna, anaknya sendiri. Saking terkejutnya kemudian Dewi Kunti pun pingsan dan dibawa ke dalam keraton oleh para penjaga. Sangkuni pun cepat-cepat mengatur siasat supaya Aradea bisa dipertandingkan melawan Arjuna. Lalu kemudian Duryudana pun meminta kepada sang ayah, yaitu Prabu Dastarata. Duryudana meminta kepada sang ayah untuk menjadikan Aradea sebagai adipati di salah satu wilayah negara Astina. Negara itu adalah bernama negara Awangga yang berada di dalam kekuasaan negara Astina. Dan dengan demikian Aradea pun akan bisa bertanding melawan Arjuna karena sudah setara dan sederajat. Kemudian karena Dastarata adalah seorang raja dan sangat menyayangi anak-anaknya terutama Kurawa, mengabulkan apa yang diinginkan oleh Duryudana. Aradea pun diangkat menjadi seorang adipati di negara Awangga dan kemudian diizinkan untuk ikut bertanding melawan Arjuna. Arjuna pun merasa sangat tertantang dengan adanya seorang pemuda yang ingin menantangnya di dalam menembakkan sebuah panah. Kemudian pertarungan dan pertandingan antara Arjuna dan Adipati Karna akan segera dimulai. Namun di antara situasi yang sedang tidak kondusif itu, kemudian Resi Bisma pun memutuskan untuk menghentikan pertandingan. Resi Bisma beranggapan bahwasanya situasi sudah sangat berubah dan dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang kemudian hari akan mereka sesalkan. Dan dengan begitu pertarungan antara Karna dengan Arjuna berhasil dihentikan oleh Resi Bisma. Dan dengan begitu juga karena sudah resmi diangkat menjadi seorang adipati di negara Awangga, dan atas berkat daripada jasa dan kepercayaan Duryudana kepadanya, Karna pun bersumpah sebagai rasa terima kasihnya kepada Duryudana bahwa Adipati Karna akan mengabdikan dirinya kepada Duryudana.
Dan begitulah cerita tentang diangkatnya Aradea menjadi adipati di negara Awangga dan kelulusan Pandawa serta Kurawa muda di dalam mempelajari ilmu-ilmu kesatriaan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, dan juga jangan lupa selalu kita ingatkan untuk berikan dukungan kepada channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, serta komen, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Kita akan bertemu di dalam video selanjutnya. Sampai jumpa.